al-su'al wal munaqasyah. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang diajukan mengenai fa'il. Jadi yang sudah disampaikan oleh akhuna Muhammad Arif tadi, ya. Jadi fa'il dalam sorof ini sangat berbeda dari fa'il dalam nahwu. Ya. Kalau dalam sorof itu yang dibahas adalah isim fa'ilnya, sedangkan dalam ilmu nahwu itu adalah fa'il dalam gramatikanya atau susunan kalimatnya. Tadi sudah ditunjukkan bahwasanya kalau sebagian besar fi'il sulasi mujarrad itu mengikuti isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun, mengikuti pola fa'ilun. Sedangkan ghairus sulasi, ya, ghairus sulasi atau selain ya, maka isim fa'ilnya mengikuti wazan mudhari' dengan mengganti ya mudhari'ahnya dengan mim. Ya. Wazan mudhari', wazan fi'il mudhari' ya, huruf mudhari'ahnya dengan mim. Ya. Selain itu maka disebut sifat musyabbiha. Ya. Sifat musyabbiha ini umumnya pada sulasi mujarrad wazan fa'ula yaf'ulu. Seperti pada kata hasanun, kemudian junubun, kata junub dari fi'il kemudian kata jabanu, ya jaban dari fi'il jabuna ya jabunu, kemudian kata syuja'un, ya syuja'un, ya dari kata syajua ya syju'u dan sebagainya, itu disebut sifat musyabbiha. Ya. Musyabbiha itu berarti sifat yang disamakan, ya dipersamakan dengan isim fa'il. Ya. Karena berarti di luar pakem isim fa'il pada umumnya. Ya, isim fa'il pada umumnya pakemnya adalah wazan fa'il, fa'ilun. Ya. Kalau sulasi mujarrad, ya kalau ghairus sulasi maka wazan mudhari'. Ya, wazan mudhari' dengan mengganti ya mudhari'ahnya, mengganti huruf mudhari'ahnya dengan mim. Misalkan yufa'ilu berarti mufa'ilun. Yufa'ilu mufa'il. Yuf'ilu berarti muf'ilun. Yastaf'ilu berarti mustaf'ilun. Ya, cuma. Kemudian yatafa'alu, ya, ya yatafa'al ini tafa'ala yatafa'alu ini mutafa'il, ya, mutafa'il. Ain fi'ilnya di kasroh, ya. Oke. Saya kira itu dari tambahan dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, ya tadi disampaikan bahwasanya isim fa'il itu mengikuti wazan fa'ilun. Ya, Kita
Jadi bisa jadi Ya. menjadi 2000. Nah, Hmm. kalau misalnya ada kata-kata yang lain, misalnya file pengganti kaitannya dengan naibul file itu kira-kira mengikuti wajan yang mana? Ya, itu Oh, kita yang kita sekarang tentang Israel. Kalau ada naibul fa'il itu berarti yang kita bahas adalah fa'il, fa'il, subjek. Nah, pembahasan tentang fa'il itu karena membahas tentang susunan kalimat. Sedangkan yang dibahas dalam ilmu sorof itu adalah tentang isim fa'il, pembentukan isim fa'il, tapi isim fa'il. nah Ustaz. Ya. Jadi kalau ada hubungannya yang dibahas itu ada penghubung dengan naibul fa'il, naib. Ah, berarti ini kan bukan bukan isim fa'ilnya. Jadi yang kita bahas itu adalah isim fa'ilnya, bukan kedudukan sebagai fa'il, bukan posisi sebagai fa'il. Bukan makna fa'il, pelaku. Itu yang kita bahas dalam ilmu sorof. Cara pembentukan isim yang menunjukkan arti pelaku atau subjek. Sedangkan dalam nahwu itu adalah kedudukan sebagai subjek atau posisi dari kalimat. Saya kira itu. Nanya, apakah masih Nah, bingung antara fa'il dengan isim fa'il? ya, masih belum eh, pemahaman saya yang kurang banyak. Ngambil anunya, contohnya Ustaz ya. Offline. Yuk, silakan. Latifah, Zikrnya, Ustaz. ya silakan. Tadi kan disebutkan bahwa sifat musyabbihah itu, sifat musyabbahan itu apakah selalu wazan fa'ula yaf'ulu? Hanya kebanyakan? Ya, ini saya jawab atau dijawab oleh pemakalah terlebih dahulu. Alfa Ustaz mungkin karena saya juga baru belajar sifat musyabahah. Boleh Ustaz Ah, Alfa. jadi sifat musyabbahah atau musyabbihah ya itu tidak kebanyakan ya saya katakan kebanyakan sebagian besar atau hampir semua itu pada wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, Walaupun ada di wazan fa'ila uh, alu ya fa'ila yaf'alu contohnya fariha yafrahu fahuwa farihun, bukan farihun tapi farihun, bukan fa'il tapi fa'il ya biduni alif, tanpa nah, alif ya. Seharusnya kalau kalau menurut pakem isim fa'il berarti harusnya farihun. Harusnya farihun, tapi ini ternyata farihun. nah, Ya, maka ini nah, juga termasuk musbihah. nah, Ustaz. Jadi kan misalnya fariha yafrahu, fa'ilnya kan Ya, farihun. Sifat musyabahannya jadi ya, farihun. Kan seperti itu ya, Ustaz. Lah, ya, tadi kan musyabahah adalah serupa dengan isim fa'il gitu. Tapi hmm, bedanya sifatnya tetap seperti itu ya, Ustaz. Berarti kalau farihun dia itu senangnya datang dan pergi, maksudnya kadang hmm, kala.
Kalau farihun selalu senang, berarti seperti itu ya Ustaz. Apa bagaimana Ustaz? Perbedaannya isim fa'il dan musyabbaha dalam segi ya seperti itu maksudnya. Makna ya. Dalam segi makna ya. Naam Ustaz. Ya. Dalam segi makna memang tadi dibahas, tapi tidak seperti itu ya. Tidak selalu seperti itu, tapi umumnya seperti itu. Kalau melihat pada wazan kebanyakan fiil di wazan fa'ula yaf'ulu itu biasanya maknanya adalah sifat yang menetap, bukan sifat yang bersifat kasbi atau dihasilkan. Ya, sifat yang menetap. Contohnya adalah misalkan yang bermakna warna itu sifat yang menetap, bukan sifat yang dihasilkan, gitu ya. Menetap atau memang sudah ada. Ya, maksudnya gini, sifat itu sudah ada dalam diri kita. Sifat itu sudah ada dalam diri seseorang. Ya, bukan dihasilkan. Bukan dihasilkan dengan mencari ya, bukan dihasilkan. Kalau boleh saya contohkan kata alima. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Kata alim, orang itu ketika akan tahu, maka dia harus berusaha untuk tahu kan. Gitu. Saya kira jawaban saya sebatas itu, gitu ya. Jadi bedanya kalau sifat yang menetap, memang sifat itu sudah ada. Seseorang itu pasti akan senang, pasti akan sedih, hazin, ya, fariha yafrahu, hazina yahzanu, ya yahzunu ya, hazana yahzunu, hazina yahzunu. Bagaimana penanya? Atau mungkin ada yang lain yang bisa yang memberikan tambahan? Nah Ustaz, jadi kan kalau isim fa'il tadi sudah disebutkan wazannya itu fa'ilun atau kalau lebih dari 3 itu diganti mim terus sebelum akhir diganti kasroh. Kalau sifat Ya. musyabbahah wazannya bagaimana Ustaz? Kalau sifat musyabahah itu umumnya simai. Oh, simak. Ya, simai. Tidak bisa dikias ya. Kalaupun bisa dikias itu apa ya? Agak 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 lebar pembahasannya itu. Ya. Nah, Ustaz. Jadi kita harus tahu banyak literatur baca gitu ya Ustaz. Misalnya Ya, ini bukan termasuk isim fa'il, misalnya kan ja'a yaju'u, isim fa'ilnya ja'iun, sifat musyabbahanya jau'anun. Berarti kalau ya. ja'iun berarti kalau isim fa'il berarti itu sifat musyabbahah seperti itu ya Ustaz. Gimana? Kalau bukan termasuk isim fa'il berarti itu sifat musyabbahah. Sifat musyabahah ya. Sifat musyabahah bismil fa'il. Ya. Kemudian nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang siyagul mubalaghah. Sifat mubalaghah ya. Tidak semua Nah, yang selain isim fa'il itu adalah sifat musyabihah, tapi ada juga siyahul mubalaghah. oh juga simaknya Ustaz, wazannya. Ya, kebanyakan simai, tapi ada simai, cuman ada wazan-wazan khusus yang bisa dikiaskan. Tuh, Nah, Ustaz, syukron. ya. Oke, yang lain silakan, ada pertanyaan.
pertanyaan tentang isim fa'il dan sifat musyabbah. Buyun kan? Kan? Fatan mau tanya mengenai sifat musabahah. Itu berarti fiilnya itu yang termasuk fiil ini saja, yang fiilul qalbi gitu ya. Bukan fiil fiil yang nyata gitu ya. Fiilnya gitu ya. Yang masuk ke sifat musabahah gitu yang Ah. Yang termasuk sifat musyabbah itu adalah fiil-fiil selain wazan fa, ya, pada fi, dan selain wazan fiil mudhari, ya, dengan merubahnya menjadi mim dan ainnya, ain fiilnya di kasroh, ya, tuh. Selain itu mas, ya, mungkin itu dulu. Sementara nanti ada siyahul mubaroh, ya, ada isim taf, ya. Tapi sementara itu, selain itu berarti selain dua dua kaidah besar atau kaidah pokok itu berarti kita bisa menyebut dengan sifat syabbihah. Ya. Ya, mungkin yang tadi belum disebutkan dalam PPT, ya, adalah amal dari isim fa'il. Ya, amal dari isim fa'il atau sifat musyabbihah. Jadi isim fa'il maupun musyabbihah ini bisa beramal seperti fi'il, bisa beramal seperti fi'ilnya, ya, bisa beramal. Maksudnya bisa beramal ini juga bisa menasabkan maf'ul, ya. Ya. Atau juga bisa menjadi pengganti dari fi'il. Kan Zaidun dharibun amron. Zaidun dharibun. Ya, ini adalah mubtada khabar. Zaid memukul, orang yang memukul, ya. Amron, amr, ini sebagai maf'ul. Maf'ul dari apa? Maf'ul dari kata dharibun. Ya, dharibun. Jadi ini pengganti, bisa jadi fa'il isim, bisa menggantikan kedudukan fi'il disebutkannya, gitu. Begitu pula sifat mudhiha, ya. Nah, farihun zaidun, ya. Zaid senang. Orang yang senang adalah farihun, Zaid senang. Dari kata yafrahu zaidun, gitu. Ini belum disebutkan. Disebutkan nanti dijadikan tambahan makalah, ya, amalu ismil fa'il dari isim fa'il. Oke. Ada pertanyaan tambah? Afwan, Silakan. Ustaz. Yang Iya. Farihun Zaidun, Farihun kan Ya. dia beramal ya Ya. Farih. Yang fa
itu dia sebagai pengganti dari fi'il. Jadi zaitun tetap menjadinya, sedangkan hun itu pengganti dari penyebutan fi'il, menyebutkan fi'il. Nah, Ustaz, syukron. Jadi kita bahas pada malam hari ini adalah isim fa'il, bukan fa'il. Ya. Jadi cara pembentukan isim fa'il, kemudian amal dari isim fa'il itu. Oke. Kalau dirinci, itu bisa di di breakdown lagi, ya. Kapan yang bisa dihubungkan dengan i'lal, ya, i'lal. Contohnya fi'il-fi'il yang ajwaf, fi'il-fi'il yang huruf tengahnya adalah huruf ilat, ya. Fi'il-fi'il dengan ain, fi'il berupa huruf ilat, itu ketika dibentuk menjadi isim fa'il, maka huruf ilatnya berubah menjadi hamzah. Kan. Contohnya ba'a yabi'u menjadi ba'i'. Ya. Alifnya atau yaknya berubah menjadi hamzah. Ba'i'un. Ya. Sona yasunu fahuwa sa'inun. Wawunya menjadi hamzah. Dan sebagainya. Itu bisa di breakdown lagi. Kemudian seperti kata-kata seperti radhiya yardha. Itu ketika dijadikan isim fa'il, maka ketika berdiri sendiri, maka yaknya hilang. Radhiya yardha fahuwa radin. Qadha yaqdi fahuwa qadin. Ya, itu lam fi'ilnya hilang. Itu kalau dirinci lebih rinci seperti itu, bisa seperti itu. Kapan huruf A menjadi hamzah, ya, cuman agak menyinggung pada i'lal. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan, atau ada hal lain yang perlu didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, akan saya berikan tugas untuk malam ini, yaitu mengidentifikasi isim fa'il dan sifat musyabbihah yang terdapat. Silakan dipilih, ya, dalam surat An-Nisa. Silakan dipilih satu halaman, tiap orang satu halaman saja. Yang mencakup dalam surat An-Nisa. Silakan dipilih halaman pertama, halaman kedua, atau halaman apapun, yang penting itu masih surat An-Nisa. Silakan dipilih. Kemudian dari tersebut silakan diidentifikasi mana yang termasuk isim fa'il. Ini termasuk isim fa'il atau termasuk sifat musyabbihah. Diulang, Ustaz. Ya. Jadi tugasnya adalah mengidentifikasi isim fa'il dan sifat musyabbihah, ya, dalam surat An-Nisa. Masing-masing mahasiswa, ya, mengambil satu halaman, memilih satu halaman dari surat An-Nisa.
dan mengidentifikasi isim fa'il dan sifat musyabbiha dari halaman tersebut. Ya. Kemudian dari isim fa'il tersebut dibuat kalimat sederhana. Ya, sederhana itu berarti paling tidak ada 3 unsur. Ya, ada fi'il, fa'il, dan maf'ul atau fi'il, fa'il, dan dhorof misalkan. Kalau mau berada khobar bisa Ustaz. Ya itu boleh. Yang penting ada 2 umdah dan ada 1 fulah. Ya. Berarti Oke. dua jenis ya Ustaz. Isim musyabihat sama isim Gimana? fa'il ya. Iya. Misalkan pas di halaman itu ternyata saya tidak menemukan sifat musyabihat. Ya, berarti pilih halaman yang lain yang ada isim fa'il dan sifat musyabihatnya. Ya. Caranya halamannya di screenshot, halaman Qur'annya di screenshot kemudian ditandai. Ya, tinggal ditandai saja. Ditandai dengan garis ya ataupun dengan stabilo ya dari halaman tersebut. Kemudian dari situ dibuat kalimat. Ini Kalau ditulis misalkan di menemukan banyak kertas atau di file Ustaz? di file aja. Ya, di file aja. Kan banyak itu Quran yang bisa di screenshot ya. Nah, Ustaz. Ya. Itu kan bisa di screenshot, ya pilih 1 halaman, kemudian di stabilo, ya PDF kan bisa di stabilo, kemudian digabung di Word ya. Dibikin. Bahkan di situ ditemukan lebih 10 misalkan, maka silakan buat paling tidak 5. Ya, 5 kalimat saja. Ya, mengidentifikasi ini ada isim fa'il jumlahnya 5. Saya menemukan 15 misalkan. Dari 15 itu ada 5 isim fa'il dan 10 sifat musyabihat misalkan seperti itu. Maka silakan dibuat 5 saja. 5 kalimat. 5 jumlah dari 15 kata itu. Bisa dipahami? Untuk pembuatan kalimatnya Ustaz. menggunakan jumlah ismiyah atau fi'liyah Ustaz ya? Terserah. Ya, boleh fi'liyah. Yang penting terdiri dari 3 kata ya. 3 kata. Minimal 3 kata. Ya. Ya, dipaham? Sama, berarti sama artinya apa kalimatnya Ustaz? Gimana? Sama artinya apa cuma kalimat bahasa Arabnya aja? Kalimat bahasa Arabnya aja, tanpa arti ya. Nah, Ustaz. Ya. Sebelum kita akhiri, tolong dibuka kameranya, saya dokumentasikan. Baik, nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Husni timamikum dumtum fi riayatin wa ila liqa yaumal arbi'a al-muqbil insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.